wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia sudah menjadi persoalan yang penting bagi seluruh warga Indonesia, terutama pada generasi milenial dan pada keadaan seperti yang saat ini. Saya atas nama Muhammad Akbar Bakti Abadi Soleh dengan kode NIM F1C020091 kelas B Pendidikan Pancasila Teknik Mesin Universitas Mataram akan mewawancarai beberapa mahasiswa dari Universitas Mataram. Ingin tahu kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Kalau pendapat saya pribadi, Pancasila sekarang ini kan sudah mulai tergeser maknanya kan. Nah, gimana sih pendapat ideologi Pendapat kita tentang Pancasila sebagai ideologi identitas ya. Nah, kalau masalah identitas itu kan kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Apakah kita itu sudah paham betul dengan apa itu Pancasila, tentang ideologi kita sendiri gitu. Bagaimana kita memaknai Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian kalau saya pribadi, saya Pancasila sebagai identitas itu mungkin sudah mulai luntur ya, mananya mulai dari sekarang. Soalnya lebih banyak orang itu sekarang sudah tersugesti dengan agama yang fanatiknya itu. Soalnya saya tidak terlalu bukan, saya juga bukan orang yang terlalu nasionalis ya. Jadi saya juga nggak terlalu memaknai apa itu Pancasila. Mohon maaf. Pendapat saya yaitu sah-sah saja, karena memang dari sejak kemerdekaan Indonesia kita sudah mengenal yang namanya Pancasila, dan Pancasila itu memang sudah dipikirkan matang-matang oleh para pendahulu kita, oleh para founding father kita, orang-orang yang membangun Indonesia ini, Soekarno, Budi Utomo. Mereka sudah berjasa dalam menemukan butir-butir Pancasila sehingga bisa menjadi refleksi untuk warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pendapat saya sendiri tentang apakah Indonesia cocok memakai Pancasila sebagai identitas negara. Pendapat saya sendiri bagaimana jika Indonesia memakai Pancasila sebagai identitas negara. Tentunya saya sangat setuju. Pertama, saya sangat setuju, akan tetapi jangan sampai penafsiran akan Pancasila ini hanya dipakai oleh beberapa pihak. Artinya bahwa ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan kemudian memakai tafsir-tafsir Pancasila untuk mewujudkan kepentingan mereka. Misalnya di Indonesia ini kan ada gonjang-ganjing, ada sebuah organisasi yang ingin mendirikan negara Islam gitu. Kemudian entah apa, kemudian karena keinginan mereka, akhirnya keinginan mereka itu dihadapkan oleh Pancasila gitu. Dalam pandangan saya tidak melarang orang membawa-bawa Pancasila untuk melawan keinginan orang lain untuk mendirikan negara Islam, tidak. Tapi saya tidak ingin orang yang memegang prinsip identitas negara kita adalah Pancasila ini memukul rata orang-orang yang seperti itu gitu. Nggak semua orang-orang yang backgroundnya itu berdakwah itu tidak semuanya ingin mendirikan negara Islam. Akan tetapi itu adalah sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan, dan menurut saya sah-sah saja selama mereka tidak anarkis, selama mereka tidak melakukan makar hal-hal yang menyerang negara,
hal-hal yang menyerang Pancasila itu sendiri gitu. Jadi pandangan saya tetap setuju bahwa Pancasila sebagai identitas negara, tapi di lain sisi saya tidak setuju ada pihak-pihak yang berkepentingan menafsirkan Pancasila untuk menyerang komunitas menyerang kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan Pancasila, yang sebenarnya tidak berseberangan tetapi yang mungkin dirasa sangat mengganggu Pancasila itu sendiri, padahal ternyata enggak gitu. Enggak semua mereka mengganggu nilai-nilai filosofis dari Pancasila. Identitas bangsa yang memang sesuatu hal yang perlu di kita untuk generasi-generasi sekarang kan, pelajaran-pelajaran mengenai Pancasila. Karena Pancasila kan dari dulu kita sudah tahu bahwa dia adalah ideologi negara yang mesti kita jaga gitu di tengah kondisi kita yang sebagai anak muda yang kekinian, enggak sedikit dari kita yang kurang memahami gitu kan. Kita hanya terbatas pada persoalan pelajaran SMP mungkin ya, atau pelajaran SD bagaimana apa itu pentingnya Pancasila. Makanya bagi saya Pancasila sebagai identitas bangsa itu memang perlu untuk diingatkan kembali atau dipelajari kembali oleh semua generasi, apalagi khususnya anak muda hari ini gitu, untuk menjaga tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita tahu bahwa bunyi Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa artinya bahwa negara kita itu adalah penganut agama yang taat, entah itu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Negara Indonesia telah mengakui itu. Jadi sangat penting bagi Indonesia untuk terus memegang agama tersebut dan tidak terpengaruh dengan sesuatu yang terlepas yang lepas dari ketuhanan tersebut. Kemudian bunyi Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi walaupun kita menjadi manusia yang beragama, yang berketuhanan, itu tentu adalah manusia yang berkemanusiaan. Misalnya kalau kita dengan sesama Indonesia, maka kita harus saling menghormati, saling membantu, saling gotong royong. Itu merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Jadi bunyi Pancasila yang ketiga itu tentu yang sebelumnya saya bahas tadi tentang keberagaman, maka disinilah pokoknya yaitu persatuan. Bagaimana di tengah-tengah keberagaman kita bisa menjaga persatuan, kita tidak terpengaruh dengan adu domba, dengan perpecahan yang terjadi, meskipun kita tahu bahwa negara kita itu sangat banyak kasus-kasus perpecahan, misalnya di Papua, kasus-kasus di Ambon, itu sangat kentara sekali bahwa negara kita memang sangat rapuh dengan perbedaan, dengan keberagaman tersebut. Tapi dengan adanya Pancasila sila ketiga ini diharapkan kita harus memegang kuat bahwa kita adalah satu negara kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan yang berarti, kita hanya satu, yaitu Indonesia. Terus yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan. Arti dari Pancasila poin keempat ini adalah bagaimana musyawarah itu dikedepankan. Buktinya kita menerapkan demokrasi. Demokrasi inilah menjadi refleksi bahwa negara tidak akan hidup tanpa rakyat. Jadi apapun yang pemerintah lakukan itu harus sesuai dengan keinginan rakyat itu sendiri. Jadi memusyawarahkan tersebut penting karena untuk mencapai pemufakatan atau kemauan bersama gitu, keinginan bersama, sehingga tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hasil tersebut.
Terus yang terakhir poin tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi diharapkan bahwa negara kita ini memang rakyatnya itu nggak semuanya kaya, nggak semuanya juga miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi petani, ada yang jadi pejabat. Tetapi diharapkan meskipun mereka berbeda-beda latar belakang, background, tetapi perbedaan background itu tidak membuat keadilan itu lenyap gitu. Semua orang berhak mendapat keadilan, entah itu keadilan jaminan akan hukum, jaminan akan kesehatan, jaminan akan kehidupan mereka. Jadi negara harus memperjuangkan hak-hak setiap orang, setiap warga negara di Indonesia ini. Karena menurut saya ya, Pancasila itu menyatukan semua ideologi yang ada gitu. Kita bisa melihat ideologis, misalnya ideologi kiri, ideologi liberal, dan ideologi lain-lainnya itu Pancasila mencakup ke semua itu bagi saya. Karena untuk masyarakat Indonesia yang cukup majemuk dengan perbedaan, seluruh perbedaan yang ada, ya hanya Indonesia yang punya perbedaan seperti itu. Nah makanya Indonesia dari kelima silanya itu cukup mewakili bagaimana untuk menyatukan Indonesia yang cukup banyak varian manusianya gitu kan, mulai dari yang kulit putih sampai ke kulit hitam, dari barat hingga ke timur itu watak kita juga berbeda, kepercayaan kita berbeda-beda, makanya disatukan oleh Pancasila itu. Saya mikir Pancasila itu pemersatu untuk bangsa Indonesia yang berbeda-beda gitu. Itu menurut saya. Kita tahu bahwa Pancasila itu dari sila 1 sampai sila kelima itu memuat beragam macam poin-poin dasar. Ada tentang ketuhanan, tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan, terus tentang persatuan, dan maupun tentang kerakyatan. Nah, dari poin-poin yang 5 itu menandakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragam. Negara yang beragam itu termasuk juga keberagaman beragama, suku, budaya, maupun ras. Indonesia terkenal akan keberagamannya, akan tetapi negara Indonesia ini seringkali terjadi konflik karena keberagaman tersebut. Kita bangga memiliki negara yang beragam, artinya bahwa kita memiliki toleransi tinggi daripada negara-negara lain yang memang satu ras, satu budaya, tapi berbeda dengan negara Indonesia. Negara Indonesia harus mempertahankan toleransi antar umat beragama, antar budaya, antar suku, karena untuk menjaga persatuan dalam sila ketiga Pancasila itu harus memiliki toleransi yang tinggi.